Baik, pemirsa, di segmen viral ini kami akan menghadirkan mengenai sebuah moda transportasi yang baru saja diluncurkan dan juga termasuk tadi Yasin Idris melaporkan, yaitu Betul, MRT ya. MRT. Ini memang sudah diuji coba sejak 12 Maret lalu, namun antusiasme warga ini tidak dibarengin dengan penggunaan atau tidak dibarengi dengan yang baik ya. etika penumpang yang Betul. kurang baik begitu. Dan ternyata inilah video viral yang tersebar di media sosial bahwa ada beberapa penumpang yang ternyata mereka bebas makan di sana di stasiun ya, di stasiun MRT. Ya, gambar yang Anda saksikan saat ini, pemirsa, adalah kondisi ataupun situasi yang menggambarkan ketika uji coba MRT kemarin memang antusiasme warga ini cukup besar, Sofyan, tapi ternyata tadi betul tidak dibarengi dengan etika menggunakan yang baik. Jadi ada penumpang yang kemudian makan sambil duduk lesehan, bahkan ada yang menginjak kursi kereta MRT. Dan ada yang bergelantungan di dalam kereta MRT. Sangat disayangkan ya perilaku seperti ini, karena kita juga tahu dengan adanya MRT ini diharapkan masyarakat Indonesia memiliki budaya bertransportasi yang baru tentunya. Betul sekali. Bahkan kalau kita tahu fasilitas moda transportasi komuter lain pun sekarang di beberapa stasiun sudah tidak diperbolehkan lagi untuk makan, bahkan merokok di stasiun. Nah, perilaku tidak tertib sejumlah penumpang MRT Jakarta ini mendapat respon dari warganet, pemirsa. Warganet ini sangat menyayangkan perilaku tidak tertib para penumpang tersebut karena selain mengganggu kenyamanan, perilaku tidak tertib bisa merusak fasilitas serta bagian dari MRT. Ya, dalam banyaknya cuitan yang disampaikan oleh warganet, mereka itu meminta petugas untuk lebih tegas menegur jika ada masyarakat yang tidak tertib saat berada di stasiun maupun di dalam kereta MRT. Warga berharap ada edukasi untuk para penumpang MRT. Namun nampaknya tidak hanya dari petugas saja yang harus bisa tegas menegur, tapi semuanya. Warga juga bisa mengingatkan sebetulnya. Warga bisa saling mengingatkan dan lahir kesadaran dari diri sendiri, Sofyan, untuk bisa sama-sama menjaga MRT Jakarta, tentunya untuk kenyamanan semuanya. Betul sekali, apalagi ini diuji cobanya dan fasilitas gratis ini tadi yang dilaporkan Yasin Idris masih diperpanjang hingga tanggal 30 Maret ya. Artinya masih ada kesempatan bagi masyarakat yang ingin mencoba bagaimana MRT Jakarta, tetapi harus bertanggung jawab dengan menjaga kebersihan dan juga ketertiban baik di dalam stasiun maupun juga di dalam kereta. Semuanya karena kita sama-sama ingin membentuk budaya baru di Indonesia. Karena kan untuk kenyamanan kita semua juga sebenarnya kan. Betul sekali. Nah, tapi ini ternyata tidak hanya warga Jakarta yang berperilaku tidak baik saja atau tidak tertib saja yang di MRT, ternyata ada. Ini juga beredar viral video penumpang yang peduli dengan kebersihan di stasiun MRT, pemirsa. Dalam video yang beredar di media sosial ini, nah ini dia, terlihat seorang wanita sedang memunguti sampah yang berserakan di tangga stasiun MRT. Ya, penumpang ini terlihat tidak jijik ya, Sofyan dan pemirsa, untuk memunguti satu persatu sampah yang berserakan di tangga stasiun. Hal ini semata-mata dilakukan untuk menjaga kebersihan di stasiun MRT. Salut ya untuk wanita ini. Dan aksi wanita ini pun mendadak menjadi viral juga di media sosial. Nah, harusnya sikap-sikap seperti ini nih yang harus dicontoh dan patut diteladani oleh seluruh masyarakat Indonesia untuk pengguna MRT. Ntar juga ada yang ngambil, bukan berarti seperti itu. Justru kita harus menahan diri bagaimana sama-sama bisa menjaganya. Ya, karena pastinya di sepanjang stasiun itu dan bahkan di dalam MRT itu pasti disediakan tong-tong sampah untuk menjaga kebersihan. Ya, PT MRT Jakarta ini sebenarnya telah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada calon pengguna MRT Jakarta. Ya, PT MRT Jakarta sendiri, pemirsa, telah mengeluarkan video panduan perilaku pada saat menggunakan moda transportasi MRT Jakarta ini. Ya, video ini berisi panduan dari mulai tidak bersandar di pintu kereta, tidak berdiri di lorong kereta, tidak mendengarkan musik dengan suara keras, tidak menelepon dengan suara keras, hingga adanya larangan untuk makan dan tidak membuang sampah sembarangan baik di dalam kereta maupun juga di wilayah ataupun daerah stasiun. Dan sosialisasi maupun edukasi ini dilakukan untuk mewujudkan kenyamanan dan ketertiban bersama dalam menggunakan kereta MRT Jakarta. Ini saya sangat menjumpai sekali nih, Ken. Saya sangat sepertinya lekat dengan kehidupan kita semuanya ya. Apalagi saya yang sering menggunakan moda transportasi komuter lain ya. Ini ada yang menelpon keras-keras, bahkan ada yang
ya mungkin lagi kurang enak badan sehingga bersin sembarangan sehingga kita sangat terganggu ya. Ya, ini sebenarnya cerminan dari aktivitas Iya, kita iya, iya. sehari-hari dan Tapi bukan tentunya cerminan saya ya, insya Allah saya menjadi yang ya menjaga etika lah ya. menjadi cerminan yang baik tentunya Sofyan ya. Ya, misal sejumlah perilaku masyarakat saat menjajal moda raya terpadu atau MRT beberapa waktu lalu viral di media sosial. Dan sejumlah gambar yang diunggah menunjukkan masyarakat yang duduk di lantai sembari makan dan juga minum selayaknya sedang piknik. Ada pula foto sampah yang berceceran di wilayah stasiun. Lantas bagaimana cara pihak pengelola stasiun MRT mensosialisasikan agar masyarakat taat terhadap aturan yang berlaku? Ya. Kita akan berbincang dengan manajer stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia, Fandi Ilham. Selamat siang, Ya. Pak Fandi. Selamat siang. Baik, Pak Fandi, beberapa waktu yang lalu kita sama-sama sudah mencoba MRT Jakarta, kemudian tapi ada yang menjadi viral, Pak. Bagaimana perilaku masyarakat, ada yang kurang tertib, ada yang kemudian makan dan juga menginjak kursi kereta, tapi ada juga pula yang membantu pihak MRT untuk membersihkan wilayah stasiun. Seperti apa sih Pak sebenarnya sejauh ini proses sosialisasi dan edukasi MRT Jakarta sendiri? Ya, jadi memang kita MRT sedang mencoba membuat budaya yang baru ya. Memang jalurnya tidak mudah dan instan, tapi sejauh ini kita coba melakukan sosialisasi. Yang pertama melalui media sosial, kemudian media cetak juga. Waktu itu kita sempat membuat buklet seperti itu, berisi komik tentang panduan menggunakan MRT. Kemudian yang pasti juga di stasiun, kami sebagai petugas selalu senantiasa mengingatkan untuk berperilaku seperti yang kita inginkan, yaitu menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama. Ya, ya Pak Fandi, apakah di stasiun MRT itu juga ada petugas? Kalau yang kita lihat di stasiun kereta di komuter lain kan ada PKD begitu yang selalu kontrol, mengingatkan begitu. Apakah di stasiun MRT Bundaran HI ini juga tersedia ada petugas PKD yang kontrol di sana? Betul. Kami MRT menyediakan petugas baik di stasiun maupun di kereta. Yang tugasnya tentu selalu mengingatkan untuk menjaga ketertiban dan kebersihan. Namun mungkin ada kalanya saking banyaknya penumpang seperti itu mungkin kita ada kecurian, kecurian ada beberapa masyarakat yang mungkin perilakunya tidak sebaiknya dilakukan, tapi kebetulan terekam kamera seperti itu. Tapi dari kami sendiri, pihak MRT selalu berusaha mengingatkan dan memberikan sosialisasi seperti itu. Berarti termasuk yang kejadian yang viral itu juga terlepas dari kontrol petugas saat itu ya, Pak Fandi ya? Saya bisa bilang mengingat antusiasme warga yang luar biasa seperti itu. Jadi kami menemui beberapa kendala yang lumayan kompleks di dalam stasiun, tidak hanya tadi masalah makan minum, kemudian masalah antri, banyak etika-etika umum lain yang mungkin disinilah kita coba mendirikan budaya yang baik dalam bertransportasi, walaupun masih ada terjadi 1-2 kali, tapi saya yakin kedepannya kalau kita tetap serius, kemudian mengingatkan tidak henti-hentinya, pasti bisa akan berubah. Toh terbukti ada video viral seseorang yang ikut membantu kan. Jadi istilahnya ini sebuah harapan bagi kami juga bahwa nggak semuanya yang ada di foto viral itu yang jelek-jelek gitu. Tapi ada juga yang bagus, yang peduli, dan saya yakin ini bisa menular juga kepeduliannya seperti itu. Baik Pak Fandi, tentunya kita semua sepakat bahwa Indonesia menginginkan adanya budaya baru masyarakat dalam bertransportasi yang baik. Lalu sejauh ini proses sosialisasi dan edukasi terus dilakukan. Kendala-kendala apa sih Pak sejauh ini yang dirasakan mungkin oleh petugas di sana dalam melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, dan sampai kapan sosialisasi dan edukasi ini melalui banyak media akan dilakukan oleh PT MRT Jakarta? Baik, kalau kendala tentu yang pasti mengingat jumlah ya, mengingat jumlah penumpang
kami pasti kekurangan seperti itu. Karena tentu saja ini awal-awal wajar kalau masyarakat begitu antusias. Namun mungkin memang tidak semua masyarakat mempunyai pemahaman yang sama dalam hal berperilaku seperti itu. Jadi tantangannya satu, kami tentu secara jumlah yang mengingatkan, yang diingatkan mungkin tidak sepadan seperti itu. Kemudian yang kedua, mengenai apa yang menjadi etika sendiri, mungkin ada beberapa yang sudah familiar, mungkin sudah pernah naik MRT di tempat lain, seperti itu. Tapi ada juga yang belum, mungkin sebegitu antusiasnya, wah mungkin MRT ini sebuah wahana istilahnya ya, sebuah wahana baru. Jadi antusiasmenya mungkin belum dibarengi dengan pengetahuan. Tapi disitulah petugas stasiun berperan. Kalau ditanya sampai kapan, kita tidak akan lelah-lelahnya mengingatkan, memberikan informasi, sosialisasi. Karena kami yakin kalau orang bilang Indonesia ini terlambat punya MRT, tapi kalau sekarang saya bilang lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jadi harus dari sekarang dan tidak boleh lelah-lelahnya kami ingatkan. Karena pada suatu saat nanti akan sudah menjadi kebiasaan bahwa naik MRT itu etikanya harus baik, rapi, dan tertib, seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Fandi Ilham selaku manajer stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia. Kita semua berharap masyarakat Indonesia bisa sama-sama semangat membangun budaya baru beretika bertransportasi yang baik.